Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dita Mistik. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis yang berjudul Manten Mayit Part 3. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan cerita mistis. Manten Mayit Part 3. Pengantin tanpa kepala. Kecantikan seringkali dipandang seseorang sebagai anugerah. Wanita manapun yang dianugerahi para rupawan akan sangat mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun kita tidak sadar bahwa Tuhan itu Maha Adil. Kelebihan yang dimiliki seseorang akan selalu berbanding dengan tanggung jawab dan resiko yang ia hadapi. Banyak yang tidak menyangka, di balik anugerah akan wajah yang rupawan, ada mata-mata yang memandang dengan niat yang buruk. Dia Nasti, anak salah seorang juragan pemilik perkebunan di desa Samur Parang. Seorang kembang desa yang menarik perhatian setiap pria yang memandangnya. Walau anak seorang juragan, Nasti bukanlah perempuan yang angkuh. Sebaliknya, ia masih sering berbicara dengan warga desa dan bersosialisasi dengan setiap kalangan. Hal itulah yang membuat Nasti disenangi oleh warga di desanya. Ia sudah berkali-kali menolak lamaran pria-pria yang mendekatinya. Bukan karena tidak suka, namun karena Nasti masih ingin tinggal dan merawat kedua orang tuanya lebih lama. Kadang rasa sayang Nasti terhadap kedua orang tuanya membuat tetangga-tetangganya iri. Namun keberadaan Nasti juga menjadi contoh untuk anak-anak di desa itu. Sudah cantik, sayang sama orang tua. Pak Badri dan istrinya pasti bangga. Kata-kata itu sering terucap di kalangan warga desa Sumur Parang yang sebenarnya hampir sebagian besar masih memiliki hubungan saudara. Tapi suatu ketika sifat Nasti berubah. Ia tidak lagi perhatian dengan kedua orang tuanya dan lebih sering pergi keluar untuk menemui seorang laki-laki. Nasti memanggilnya Mas Sasmo, namun pengikut-pengikutnya memanggilnya Doro Sasmo. Ia dan pengikutnya datang dan menetap di desa Sumur Parang begitu saja dan seringkali membuat keributan. Walaupun banyak yang mengetahui namanya, namun jarang ada warga desa yang bertemu langsung dengan sosok Doro Sasmo ini. Pak Badri yang merasa khawatir pun melarang Nasti untuk berhubungan dengan orang itu. Anehnya, Nasti malah menolak dan mengamuk sejadi-jadinya. Ia benar-benar tergila-gila dengan sosok bernama Doro Sasmo itu. Sekali saat Pak Badri mengikuti Nasti saat hendak menghampiri Doro Sasmo, ia mendapati bahwa Nasti menemuinya di sebuah bangunan kecil di hutan yang belum lama dibangun. Pak Badri tahu ada seseorang di bangunan itu. Ia pun terus mengikuti Nasti hingga Nasti masuk ke dalam rumah. Seorang anak perawan masuk ke dalam rumah bersama seorang lelaki merupakan sebuah tabu di desa itu. Pak Badri mendekat dan bermaksud membawa Nasti pulang. Namun saat semakin dekat, ia justru mendengar suara dari dalam bangunan itu. Mas Sasmo, jangan tinggalin Nasti. Nasti janji akan ngelakuin apa aja, Mas. Terdengar suara Nasti dengan nada yang manja. Pak Badri mendengar suara itu sama sekali tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan keluar dari mulut anaknya. Ia pun mendobrak masuk untuk membawa anaknya pergi. Nasti, pulang. Kamu gak Bapak izinkan berhubungan dengan pria itu, perintah Pak Badri. Nasti kaget melihat kedatangan ayahnya, tapi ia masih tidak bisa melepas pelukannya pada kekasihnya itu. Enggak, Pak. Nasti mau sama Mas Sasmo, bantah Sasti. Jelas saja Pak Badri kaget melihat anaknya yang membantah secara aneh itu. Terlebih Pak Badri melihat keanehan pada sosok Doro Sasmo yang ternyata terlihat seumuran dengan dirinya. Pak Badri juga merasakan bahwa Doro Sasmo memiliki aura mengerikan yang tidak seperti manusia pada umumnya. Pergi, Nasti akan menikah denganku, usir Doro Sasmo. Jelas saja Pak Badri tidak terima. Ia pun mencoba menarik Nasti untuk kembali, namun Nasti terus menolak. Nasti sudah menjadi milikku. Apa saja yang aku minta, pasti akan ia lakukan, ucap Doro Sasmo. Tidak, Nasti tidak seperti itu. Ayo Nasti, kita pulang. Ibu sudah menunggu, perintah Pak Badri. Namun Nasti hanya terdiam dan malah menoleh menatap Doro Sasmo.
buka pakaianmu dan tunjukkan kalau kau memang milikku, perintah Doro Sasmo. Pak Badri kaget dengan ucapan Doro Sasmo. Ia yakin bahwa anaknya tidak akan melakukan perintah gila dari pria itu. Sayangnya pemikiran Pak Badri salah. Walau dengan ragu, Nasti membuka sehelai demi sehelai pakaiannya hingga tak tersisa sehelai benang pun di tubuhnya. Ia pun segera menghampiri Doro Sasmo dan meminta kecupan di bibirnya sebagai penghargaan dengan apa yang telah ia lakukan. "Nasti, kamu sudah gila!" teriak Pak Badri. Pak Badri yang sudah tidak tahan dengan kejadian itu memaksa Nasti sekuat tenaga untuk meninggalkan Doro Sasmo. "Percuma, dia akan tetap kembali ke sini," ucap Doro Sasmo yang meninggalkan ayah dan anak itu. Apa maumu? Apa yang sudah kau lakukan dengan anakku?" Kali ini emosi Pak Badri membuatnya tak mampu membendung amarah dan air matanya. "Mauku? Tenang saja. Aku tidak mau anakmu. Aku hanya kunci agar aku bisa mendapatkan tumbal nyawa seluruh warga desa ini," ucapnya. "Kau gila." Tepat setelah ucapan itu, samar-samar Pak Badri melihat sosok pocong di sudut-sudut rumah itu. Kali ini tidak ada perkataan lagi. Ia segera mengambil Nasti dan menyeretnya keluar dari bangunan itu. Nasti terus memberontak, bahkan hingga sampai di rumah, ia masih memberontak. Beberapa sesepuh desa dipanggil untuk menenangkan Nasti. Sayangnya semua sia-sia. Yang mereka ketahui saat itu, Nasti sedang dalam pengaruh pelet. Beberapa orang berjaga bergantian di depan kamar Nasti. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar Nasti tidak keluar dari kamarnya untuk menemui Doro Sasmo. Tapi saat malam telah terlewati separuhnya, tiba-tiba seluruh listrik di rumah itu mati dengan sendirinya. Hujan pun mulai turun perlahan. Bermodalkan senter dan lampu minyak, mereka masih tetap menjaga Sasti yang saat itu dalam keadaan linglung. Terdengar suara becekan yang terinjak oleh sesuatu. Suara itu menggambarkan ada sesuatu yang mendekat ke rumah Pak Badri. Mereka ingin tidak menghiraukan suara itu, tapi entah mengapa mereka merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Itu Pak. Wajah istri Pak Badri pucat seketika saat menatap ke arah jendela. Ada sosok jasad manusia yang terbungkus dengan kain kafan lusuh. Bau busuk memenuhi rumah, menandakan ada sosok lain yang mengelilingi rumah mereka. Pocong! Itu pocong, Pak! Teriak istri Pak Badri. Tak mau kalah dengan rasa takutnya, Pak Badri dan beberapa kerabat yang ada di rumah itu terus-menerus membaca doa untuk melindungi mereka dari sosok-sosok itu. Doro Sasmo meminta kepalamu untuk mengorbankan warga desa ini sebagai tumbal Kanjeng Nyai Rasmono. Terdengar suara serak yang mengarah ke kamar Nasti. Sontak Pak Badri membuka kamar Nasti dan mendapati Nasti tengah berdiri di depan daun jendela, seolah berkomunikasi dengan sosok di balik jendela itu. "Nasti, jangan!" teriak Pak Badri. Tidak seperti tadi saat Nasti memberontak. Kali ini Nasti meninggalkan ayahnya dan kembali ke tempat tidurnya. Pak Badri hampir merasa lega, tapi jauh dari dalam hatinya ia merasakan ada hal aneh yang tidak beres. Saat hujan reda, sosok pocong-pocong itu menghilang. Bersamaan dengan itu, Pak Badri merasakan rasa cemas yang tidak terbendung. "Pak, Nasti hilang, Pak!" Ibu Nasti berteriak panik saat tak menemukan Nasti di kamarnya. Pak Badri segera memeriksa kamar Nasti dan mendapati terdapat lubang yang dibuat dengan paksa di langit-langit kamarnya. Mereka mencari ke sekitar rumah dan tidak mendapati keberadaan Nasti. Hanya satu tempat yang terlintas di kepala Pak Badri. Sebuah rumah di tengah hutan yang merupakan kediaman Doro Sasmo. Firasatnya sebagai ayah merasakan hal yang buruk. Ia pun secepat mungkin mengambil sepedanya dan mengayuh dengan cepat menuju rumah itu. Dan benar saja, keempat sudut halaman rumah itu dijaga oleh 4 orang yang memegang obor. Namun tak satu pun dari mereka yang bergerak. Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan yang dengan mudah dipastikan bahwa itu adalah Nasti berdiri tepat di hadapan Doro Sasmo.
Nasti mengenakan pakaian pernikahan adat Jawa yang sudah lusuh. Ada bekas darah di pakaian itu. Sepertinya pakaian itu juga sudah digunakan berkali-kali. "Nasti, kembali! Sadar, Nasti!" teriak Pak Badri mendekat dan hendak merebut Nasti. Tapi tepat saat ia memasuki rumah, sesuatu terjatuh. Ia adalah sebuah bungkusan putih lusuh dengan bau yang sangat busuk. Benda itu bergerak menggeliat berusaha berdiri dengan perlahan. Bau busuk dengan wajah mayat yang sudah hancur terbungkus dalam kain kafan yang kini berhadapan dengan Pak Badri. Pocong! Kaki Pak Badri lemas, namun ia tetap berusaha keras menahan rasa takutnya untuk menolong Nasti. Tapi pocong-pocong itu semakin banyak berjatuhan di sekitarnya. Tak ada gunanya. "Aku butuh kepala kalian untuk memberi makan mereka dan sebagai persembahan pada Kanjeng Nyai," ucap Doro Sasmo. Kini Pak Badri sadar bahwa yang ia hadapi bukan sekedar manusia jahat, melainkan sosok yang telah menjadi setan demi memuaskan semua nafsunya. Pak Badri merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya selain Tuhan yang Maha Pencipta. Ia pun dengan segenap hatinya membacakan doa-doa yang sering ia lafalkan setiap malam. Bukan doa yang menuntut banyak hal, doa tulus yang sebagian besar hanyalah berisi permohonan kepada Tuhan agar anak perempuan yang ia sayangi bisa hidup bahagia hingga dewasa. Pocong-pocong yang mengerubunginya tak lagi bergerak. Sayangnya tubuh Nasti sudah bukan miliknya lagi. Air mata menetes di pipinya, hatinya melawan, namun tubuhnya tak mampu. Sebilah pisau dilemparkan ke arah Nasti. "Apakah kau bersedia memberikan kepalamu kepada pria yang kau cintai ini?" Ini terlalu gila. Nasti tanpa ragu mengambil pisau itu di tanah dan mengarahkannya ke lehernya. Hentikan Nasti!" Sekuat tenaga Pak Badri mencoba menggapainya. Namun pocong-pocong itu semakin bertambah memenuhi ruangan itu. Nasti hanya menoleh sekali ke arah Pak Badri sembari menitikkan air mata. Setelahnya ia menyembelih lehernya sendiri hingga darah mengalir deras di pakaian pernikahan yang ia gunakan. Noda darah itu semakin bertambah seiring dengan terjatuhnya tubuh Nasti. Pemandangan tersakit terpampang di hadapan Pak Badri. Di akhir hayatnya, Nasti berusaha menatap ayahnya dengan terus meneteskan air mata. Matanya tak mampu menutup, seolah berharap maaf dari ayahnya. "Nasti!" Pak Badri tak mampu lagi menahan sedihnya. Tubuhnya lemas, ia tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Ia pun terjatuh kehilangan kesadarannya, tak mampu menahan semua derita yang ia terima saat itu. "Pak, Bapak!" Mata Pak Badri terbuka dan melihat Nasti tengah berdiri dengan anggun tak jauh dari hadapannya. "Nasti!" teriak Pak Badri yang berusaha menggapai tubuh Nasti. Sayangnya setiap ia mencoba menyentuh, Nasti berubah menjadi kabut dan menghilang. Wajah Pak Badri semakin bingung dan panik. Nasti memandang ayahnya sembari menahan air mata yang bisa menetes kapan saja. "Maafkan Nasti, Pak. Bapak harus mengikhlaskan Nasti," ucapnya. Jelas saja Pak Badri tidak mampu menerima kenyataan itu. Ia masih terus mencoba menggapai Nasti, namun tetap saja Nasti menghilang dan muncul di sisi lain. "Bapak nggak bisa menyelamatkan Nasti, tapi Bapak masih bisa menyelamatkan ibu dan warga desa saudara-saudara kita," ucap Nasti. Setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba Pak Badri tersadar. Ia mendengar suara kerumunan di luar rumah dan mendapati Doro Sasmo tengah mengumpulkan pengikutnya. Ada sebuah kereta kencana di sana bersama timbunan jasad yang sudah terbungkus kain kafan. Jasad Nasti masih tergeletak di hadapan Pak Badri. Ia tahu bahwa Doro Sasmo membutuhkan jasad Nasti sebagai perantara penyambung darah orang-orang yang akan ia tumbalkan. Pak Badri pun mengambil pisau yang masih berada di genggaman Nasti. Ia menatap jasad anaknya yang telah meninggal dengan naas. Sebuah doa ia panjatkan sembari menutup mata jasad anaknya itu. Berat, sangat berat. Seharusnya tidak ada seorang ayah yang sanggup melakukan hal ini, tapi ini demi nyawa orang-orang yang mereka sayangi.
Air mata Pak Badri menetes membasahi tubuh Nasti. Dengan rasa yang amat bersalah, ia memotong leher anaknya dan segera membungkus kepala Nasti dengan kain yang ia temukan di sekitar tempat itu. Dengan hati-hati, ia pun pergi meninggalkan bangunan itu dari sisi jendela dan menghindari pandangan penjaga yang ada di sekitar tempat itu. Sekuat tenaga, Pak Badri berlari dan terus berlari. Ia harus mencari tempat yang aman untuk menjaga kepala anaknya demi melindungi warga desanya.